Pagi itu langit sedikit mendung saat Mas Anjas dan istrinya, MBA Yesi, resmi pindah ke sebuah komplek perumahan elit bernama Gria Permata Selatan. Perumahan itu terkenal sebagai tempat tinggalnya para orang kaya baru, pengusaha muda, pejabat daerah, dan selebgram lokal. Rumah-rumah megah berjajar rapi, catnya mengkilap, pagar tinggi, dan garasi selalu dihuni mobil-mobil mewah. Begitu truk pengangkut barang datang, tetangga-tetangga baru langsung mengintip dari balik jendela. Ada yang tersenyum ramah, tapi tak sedikit yang menatap sinis ke arah mobil pickup tua milik Anjas. Aduh mas, kita kayak orang miskin aja masuk ke sini. Lihat tuh, tetangga sebelah aja mobilnya Alphard, rumahnya full marmer, keluh Mbak Yesi saat membuka dus berisi piring. Di dapur yang masih berantakan, Mas Anjas hanya terdiam. Ia tahu istrinya memang selalu memperhatikan penampilan dan gengsi. Tapi selama ini, ia selalu hidup sederhana, sebagai pegawai bagian gudang di salah satu pabrik besar. Gajinya pas-pasan, cukup untuk makan dan bayar cicilan rumah kecil lama mereka. Tapi semua berubah sejak Mbak Yesi ngotot pindah ke lingkungan elit ini mas. Aku capek dibandingin terus sama istri orang. Ibu-ibu pengajian di kampung kemarin tuh bilang, suaminya Yesi kerja apa sih? Kok hidupnya gitu-gitu aja? Apa mas nggak malu? Kata Mbak Yesi, beberapa hari sebelum mereka pindah, dengan wajah ketus. Akhirnya, Mas Anjas mengalah. Mereka jual rumah lama, ambil KPR tinggi, dan menumpuk utang hanya agar bisa terlihat naik kelas. Beberapa hari setelah pindah, rasa minder makin terasa. Setiap sore, ibu-ibu kompleks keluar pakai daster mahal, skincare glowing, sambil nenteng tas branded. Suami-suami mereka nongkrong di kafe kompleks, ngerokok sambil bahas saham, proyek, dan mobil baru mas. Kamu tuh harusnya bisa dong. Lebih dari ini, semua orang bisa sukses. Asal niat, masa kamu kalah sama Pak Damar? Dulu dia itu sopir rental loh. Sekarang udah punya 5 ruko, kata Mbak Yesi sambil menunjuk rumah tetangga depan yang punya kolam renang pribadi. Mas Anjas hanya menghela napas. Ia tidak tahu lagi harus jawab apa. Setiap hari terasa makin sempit. Ia merasa dunia seolah mendorongnya ke jurang. Pelan-pelan, malamnya. Saat ia duduk sendiri di teras sambil merokok, angin dingin bertiup dari arah selatan. Daun-daun bergetar, lampu taman berkedip pelan. Dari kejauhan terdengar suara tawa dari rumah Pak Damar yang sedang mengadakan pesta ulang tahun anaknya dengan badut, kembang api, dan tamu-tamu glamor. Mas Anjas hanya menatap kosong. Ia teringat betul omongan Pak Bowo, teman lamanya saat mereka nongkrong di warung kopi 3 hari lalu. Anjas, kalau kamu benar-benar butuh jalan cepat, aku tahu caranya. Tapi, ini bukan buat orang yang takut mati. Saat itu, Mas Anjas menolak mentah-mentah. Tapi malam ini, entah kenapa pikirannya mulai goyah. Pesugihan, jas, tapi bukan yang aneh-aneh. Ini cuma potong umur aja, nggak pakai tumbal, nggak pakai nikar-naikar tiap malam Jumat, nggak ribet. Mas Anjas saat itu hanya tertawa sinis. Tapi sekarang, tawanya hilang. Yang tersisa hanya bisikan-bisikan, halus yang entah dari mana datangnya. Kalau hidupmu nggak berubah, istrimu akan pergi. Kalau kamu tetap jadi pegawai biasa, anakmu nggak akan bisa sekolah tinggi. Kalau kamu mau kaya, kamu tahu harus kemana. Dari dalam rumah suara Mbak Yesi memanggil keras. Mas, tolong cek AC kamar. Panas banget, kayak bukan rumah. Mahal aja. Mas Anjas memadamkan rokoknya. Langkahnya berat, tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang mulai tumbuh. Keinginan, dendam, dan rasa penasaran. Malam itu, untuk pertama kalinya, Mas Anjas membuka peta digital dan mengetik satu kata. Pantai Selatan. Hari-hari berlalu, tapi tekanan itu tak pernah pergi. Gaji Mas Anjas habis sebelum akhir bulan. Tagihan cicilan rumah baru makin mencekik. Sementara itu, MBA Yesi terus menuntut. Barang-barang mewah, gaya hidup, dan gengsi seolah jadi kebutuhan utama di rumah mereka. Suatu sore, saat hujan rintik turun membasahi halaman rumahnya, Mas Anjas memutuskan keluar rumah. Ia tak tahan dengan ocehan MBA Yesi yang tak ada habisnya. Dengan jaket tipis dan motor tuanya, ia pergi ke sebuah warung kopi tua di pinggir kota tempat nongkrong lamanya. Saat masih tinggal di rumah lama, warung itu sederhana meja kayu tua, lampu remang, dan aroma kopi hitam pekat yang menenangkan. Di sanalah ia bertemu kembali dengan Pak Bowo, seorang teman lama yang pernah bekerja dengannya di pabrik. Dulu Pak Bowo juga pegawai biasa, tapi sekarang ia tampil mencolok. Jam tank mahal, rokok impor, dan mobil Pajero parkir di depan warung. Jas, lu kelihatan kacau. Gak biasanya, sapa Pak Bowo sambil menyodorkan kopi. Mas Anjas hanya tertawa pahit. Iya wo, hidup makin aneh, rumah gede,
tapi hidup makin sempit. Pak Bowo memandangnya lama, lalu mendekat sedikit. Lu masih ingat obrolan kita terakhir? Mas Anjas menoleh dengan wajah serius. Ia tahu arah pembicaraan itu. Lu beneran ngelakuin itu, Weo? Pak Bowo mengangguk pelan, matanya menatap kosong. Iya, gue gak bangga, tapi juga gak nyesel. Hidup ini gak selalu adil. Kalau lu nunggu nasib baik datang, bisa-bisa lu mati duluan. Gue pilih ambil jalan pintas, risiko, jelas ada. Tapi hasilnya jelas juga. Mas Anjas meneguk kopinya dalam-dalam. Ada rasa pahit yang bukan hanya dari kopi, tapi juga dari pikirannya sendiri. Apa? Lu ikut pesugihan itu? Pak Bowo menunduk, lalu berkata pelan. Gue cuma potong umur, Jas. Gak pakai tumbal. Gak harus nyekar tiap malam. Gak harus puasa 7 hari. Lu cuma datang ke tempatnya dan berani bikin perjanjian. Tempatnya di mana? Tanya Mas Anjas. Nyaris berbisik, pantai selatan. Tapi nggak sembarang orang bisa ke sana. Ada juru kuncinya. Namanya Mbah Rono. Orang tua sepuh yang udah jaga pantai itu puluhan tahun. Lu datang ke sana malam hari. Bawa sesajen dan keberanian. Mas Anjas mendengarkan dengan saksama. Matanya menatap kosong menembus hujan di luar. Di dalam dadanya, suara-suara bisikan mulai kembali terdengar. Suara-suara yang menawarkan harapan, sekaligus ancaman. Dan lu dapat duit itu. Setelah ritual, Pak Bowo mengangguk. Nggak sampai 2 hari, ada yang nganterin. Gue juga nggak ngerti dari mana datangnya. Tapi jangan tanya apa-apa setelah itu, lu tinggal nikmatin. Tapi ingat, lu udah tanda tangan kontrak sama yang nggak kelihatan. Mas Anjas terdiam, pikiran kacau. Di satu sisi, ia ingin bebas dari tekanan hidup. Di sisi lain, ada rasa takut yang mulai menggerogoti hati kecilnya. Kalau gue mau, siapa yang bisa bawa gue ke sana? Tanya Anjas akhirnya. Pak Bowo merogoh saku dan menyerahkan sebuah kertas kecil berisi nama dan nomor. Telepon nomor ini. Tapi jangan pernah bawa orang lain. Lu harus sendiri. Dan jangan pernah omongin ini ke istri lu. Setelah pertemuan itu, Mas Anjas pulang dengan kepala penuh. Sepanjang jalan, hujan semakin deras. Di langit, petir menyambar sesekali, membuat malam makin mencekam. Tapi suara di dalam dirinya makin keras. Seolah ada yang berbisik di telinganya. Mau kaya? Potong saja sedikit umurmu. Apa gunanya umur panjang kalau hidupmu seperti mati? Setiap hari, sesampainya di rumah, MBA Yesi sudah menunggu dengan wajah masam. Mas dari mana aja sih? Lihat tetangga kita tuh baru beli motor gede. Kamu kapan? Mas Anjas tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah jendela, melihat tetesan. Hujan menuruni kaca. Dalam hatinya, keputusan itu mulai terbentuk. Besok malam, ia akan pergi ke pantai selatan. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit gelap pekat tanpa bintang, seolah menutup pandangan pada segala harapan. Mas Anjas melajukan motor tuanya, seorang diri menembus jalanan yang makin sepi. Hanya suara deru angin dan desiran. Dedaunan yang terdengar di telinganya. Tujuannya jelas, pantai selatan. Tempat yang dipercaya sebagai gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Ia sudah menelepon nomor yang diberikan Pak Bowo sehari sebelumnya. Dan di ujung telepon, suara berat. Penuh gema berkata singkat, datang malam Jumat, bawa bunga melati, dupa, dan darahmu sendiri. Hati Mas Anjas berdebar kencang. Tapi anehnya, ia tidak merasa takut. Yang ada hanya rasa nekat, campuran antara putus asa dan ambisi. Sekitar pukul 11 malam, ia tiba di tepi pantai. Tak ada cahaya lampu, hanya sinar bulan sabit yang sesekali. Tercurap ombak bergulung kencang, memukul karang, dan menebarkan bau amis laut yang menyengat. Di kejauhan, ia melihat seorang kakek berjubah hitam, berdiri menunggu dengan tongkat kayu panjang. Dialah Mbah Rono, sang juru kunci. Sudah, tanya Mbah Rono tanpa basa-basi. Mas Anjas mengangguk pelan. Ia menyerahkan bunga melati, dupa, dan sebilah pisau kecil yang sudah ia bawa. Mbah Rono mengangguk. Kalau kau sudah melangkah ke tengah lingkaran, tak ada jalan kembali. Di atas pasir, sudah tergambar sebuah lingkaran besar dari darah dan arang. Di tengahnya diletakkan dupa yang mulai dibakar. Aroma tajam menyengat hidung, mencampur dengan angin asin dari laut. Potong jarimu, dan teteskan di pusaran ini, perintah Mbah Rono. Dengan tangan gemetar, Mas Anjas menggores jari telunjuknya. Darah menetes perlahan ke pasir hitam. Pigech, darahnya menyentuh lingkaran. Angin tiba-tiba berhenti. Pantai menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Tiba-tiba, angin kencang datang dari arah laut, membawa kabut putih yang bergeleng-gulang menuju mereka. Suara gamelan Jawa terdengar samar.
seolah dimainkan jauh di tengah laut. Aroma melati yang sangat kuat tiba-tiba memenuhi udara. "Duduk, jangan bergerak," bisik Mbah Rono. Dari balik kabut, muncul sosok wanita berambut panjang, mengenakan kebaya hijau zamrud, kulitnya pucat, dan matanya hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Ia berjalan pelan di atas air, lalu menapakkan kakinya di atas pasir, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Mas Anjas nyaris tak bisa bernapas. Seluruh tubuhnya gemetar, tapi seperti dikunci oleh kekuatan tak terlihat. Wanita itu mendekat. Saat ia tersenyum, giginya putih sempurna tapi terlalu banyak, terlalu rapi, terlalu bukan manusia. "Anjas," panggilnya dengan suara lembut namun dingin. "Kau datang karena menginginkan sesuatu, bukan?" Mas Anjas mencoba menjawab, tapi lidahnya keluh. Ia hanya mengangguk perlahan. "Untuk kaya, kau harus bayar dengan yang tak bisa dibeli. Waktumu di dunia ini." Wanita itu melangkah makin dekat. "Kau ingin kekayaan, rumah lebih megah dari tetanggamu, usaha lancar, uang tak habis-habis?" Mas Anjas kembali mengangguk. "Tukar dengan umurmu, kau akan hidup cukup sampai waktuku menjemputmu sendiri." Wanita itu lalu menjulurkan tangannya. Dari telapak tangannya keluar lemboren-lemboren uang merah yang melayang, terbakar perlahan di udara, lalu berubah jadi abu dan menghilang. Itu hanya simbol. Kekayaan akan datang besok malam. Tapi ingat, saat aku datang kembali, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bahkan doa sekalipun. Mbah Rono tiba-tiba berseru, "Sebut namamu dan ucapkan, aku menerima perjanjiannya." Dengan suara gemetar, Mas Anjas berkata, "Saya Anjas, menerima perjanjian ini." Tiba-tiba, suara petir mengguntur keras. Ombak laut menggila. Sosok wanita itu menghilang dalam pusaran kabut dan angin. Lingkaran darah terbakar sendiri, menciptakan semburat api biru yang cepat padam. Mas Anjas terduduk lemas. Napasnya memburu. Tubuhnya basah keringat, tapi hatinya dipenuhi dengan satu rasa. Harapan bahwa semua ini akan sepadan. Mbah Rono menatapnya. "Tajam, kau sudah sah. Sekarang pulanglah. Besok malam kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi jangan pernah koba-koba melanggar perjanjian, atau kau akan menerima sesuatu yang lebih buruk dari kematian." Mas Anjas menunduk. Ia bangkit pelan, mengambil motornya, dan pergi meninggalkan pantai. Itu. Di sepanjang jalan pulang, hujan turun deras tanpa henti. Tapi ia tak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah, besok malam, aku akan jadi kaya raya. Sejak pulang dari pantai selatan malam itu, Mas Anjas merasa tubuhnya berbeda. Ia tak bisa menjelaskannya, tapi ada semacam beban yang menempel di dadanya. Napasnya berat, matanya sulit terpejam, dan setiap kali ia mencoba tidur suara gamilan Jawa terus berdentang di kepalanya halus, tapi menghantui. Pagi harinya, ia hanya bisa duduk di ruang tamu, termenung. Matanya menerawang keluar jendela, melihat kehidupan warga kompleks yang seperti biasa berkilau, penuh gengsi, dan pamer kekayaan. Tapi kali ini, ia tidak merasa minder. Justru ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Sebuah keyakinan bahwa sebentar lagi hidupnya akan berubah. Dan benar saja, tepat malam harinya, ketika hujan deras turun dan langit diselimuti petir beruntun, sesuatu yang ganjil terjadi. Pukul 01,23 dini hari, terdengar suara keras seperti roda kayu yang berdecit. Di depan rumah, Mas Anjas terbangun dari tidurnya. Ia membuka tirai jendela perlahan. Matanya membelalak. Di balik gerimis malam, tampak seorang wanita berdiri di depan pagar rumah. Ia mengenakan kebaya hijau yang basah oleh hujan. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah, dan di belakangnya ada 3 karung besar yang terlihat penuh. "Mas, siapa itu?" tanya Mbak Yesi yang ikut terbangun. Tanpa menjawab, Mas Anjas bergegas membuka pintu dan keluar ke halaman. Hujan masih mengguyur deras, namun ia tak peduli. Wanita itu berdiri tanpa bergerak. Wajahnya tertunduk. "Ini untukmu," ucapnya pelan. Suaranya lembut, tapi menggema seperti bergema dari dasar laut. Mas Anjas melangkah maju, menatap karung-karung itu dengan tangan gemetar. Ia membuka satu karung dan matanya hampir tak percaya. Uang. Lembaran uang pecahan 100 ribuan dalam jumlah yang tak masuk akal. Penuh hingga ke ujung karung. Karung kedua dan ketiga pun sama. "Uang. Semua uang." "Ah, ini beneran," gumamnya. Wanita itu hanya tersenyum. Senyuman yang membuat bulu kuduk meremang. Tanpa berkata lagi, ia perlahan mundur, lalu menghilang di balik tirai hujan. Mbak Yesi keluar dengan payung, melihat isi karang-karang itu. "Ya Allah, Mas, ini beneran duit semua." Wajahnya berubah pucat, antara takut dan tidak percaya.
Aku nggak ngerti ini dari mana, Mas. Mas Anjas hanya memeluk istrinya erat. Dalam hati ia berkata, ini bukan dari manusia, tapi inilah yang kuinginkan. Keesokan harinya, Mas Anjas langsung bertindak cepat. Ia membagi uang itu menjadi beberapa bagian, menyimpannya di tempat berbeda, lalu membuka usaha toko bangunan besar di pinggir jalan. Ia juga melunasi cicilan rumah, membeli mobil SUV mewah, bahkan merenovasi rumah mereka menjadi 2 lantai dengan desain modern minimalis yang mencolok di antara tetangganya dalam waktu singkat. Nama Mas Anjas menjadi perbincangan seluruh kompleks. Wih, cepet banget naiknya si Anjas ya. Kerja apaan sih sekarang? Katanya usaha bangunan. Tapi modal dari mana coba? Tiba-tiba punya duit segunung gitu. Desas-desus mulai menyebar. Tapi Mayesi dengan bangga menjawab semua dengan senyum sinis dan kata-kata manis. I mulai sering nongkrong di kafe mahal, pakai tas dan sepatu branded, bahkan ikut arisan ibu-ibu elit. Namun, di balik semua itu, bayangan perempuan berkebaya hijau terus menghantui Mas Anjas. Setiap malam, suara gamelan kembali berdentang. Kadang ia melihat bayangan rambut panjang di ujung lorong rumah. Pernah suatu malam, ia menemukan lantai rumahnya basah, seperti bekas kaki wanita berjalan dari pintu ke ruang tengah. Padahal rumah terkunci rapat. Ia tahu, ini adalah peringatan halus dari mereka. Perjanjian telah dibuat, dan kekayaan hanyalah bagian awal. Harga sebenarnya belum ditagih. Namun bagi Mas Anjas, selama uang terus mengalir, ia siap menutup mata. Dari semua itu, Mas, kamu yakin ini nggak apa-apa? Tanya Mbak Yesi suatu malam. Mas Anjas hanya menoleh, tersenyum tipis, lalu berkata pelan, kita nikmati saja, selagi bisa. Tapi ia tahu, dalam waktu yang tak bisa ditebak, penagih itu pasti akan datang. Sudah hampir 3 bulan sejak malam itu. Malam saat sosok perempuan berkebaya hijau mengantarkan karung-karung uang ke rumah Mas Anjas. Dalam waktu singkat, kehidupan keluarga kecil itu berubah drastis. Rumah mereka kini berdiri megah. Mobil mewah terparkir di garasi, dan usaha toko bangunan yang dibuka Mas Anjas berkembang pesat hingga membuka cabang baru. Tapi di balik semua kemewahan itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Mas Anjas mulai sering merasa tubuhnya lemas. Seolah seluruh tenaganya disedot pelen-pelen setiap hari. Awalnya hanya pusing dan pegal, tapi lama-lama disertai mimisan tanpa sebab, dan kadang tubuhnya menggigil. Meskipun cuaca sedang panas, setiap ia berkaca, matanya terlihat sayu dan cekung. Kulit wajahnya mulai pucat, seperti orang yang tak pernah tidur. Mas, kamu tuh makin kurus. Makan dong, jangan sibuk kerja terus, kata Mayesi saat sarapan. Aku makan kok, cuma capek aja, jawabnya singkat sambil menyeka darah yang keluar dari hidungnya tanpa disadari. Loh, itu mimisan lagi, Mas. Ini nggak bener, kita ke dokter yuk. Mas Anjas mengangguk pelan. Ia pun pergi ke rumah sakit terbaik di kota, menjalani serangkaian pemeriksaan, darah, jantung, paru-paru, semuanya. Tapi hasilnya normal. Semuanya normal. Bahkan dokter pun kebingungan. Secara medis, tubuh Bapak sehat. Tidak ada kelainan, ujar dokter sambil mengernyit heran. Mas Anjas hanya tersenyum pahit. Dia tahu, ini bukan penyakit manusia. Ini adalah bagian dari perjanjian. Malam-malamnya makin panjang. Ia sering terbangun di tengah malam dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Lampu kamar kadang padam sendiri. Suara gamelan Jawa samar-samar terdengar dari dapur atau ruang tengah. Pernah suatu malam, ia bangun karena mendengar suara air menetes dari kamar mandi. Tapi saat dicek, keran tertutup rapat. Yang merinding adalah bekas jejak kaki wanita basah terlihat jelas di lantai. Berjalan dari kamar mandi ke lorong, jejak itu berhenti tepat di depan kamarnya ketika ia menoleh ke arah pintu. Terdengar suara wanita tertawa lirih. Lembut, tapi menggigit. Mbak MBAC? Dengar nggak suara itu? Tanya Anjas sambil menggoyangkan tubuh istrinya yang tidur di sebelahnya. Tapi Mbak Yesi hanya mengerang pelan, seperti orang dalam tidur yang sangat dalam, tidak bereaksi sama sekali. Seakan tak mendengar apapun, Mas Anjas mematung. Ia memandang pintu kamar dengan keringat dingin menetes dari pelipis. Dan pintu itu berderit perlahan, terbuka sedikit demi sedikit dengan sendirinya di balik sela pintu. Samar-samar ia melihat rambut panjang terurai, dan ujung kebaya hijau menjulur dari balik gelap. Tapi saat ia mendekat untuk melihat lebih jelas, tiba-tiba suara keras memecah keheningan. Brok! Pintu tertutup sendiri dengan keras. Lampu kamar langsung padam, dan dalam gelap gulita itu, ia mendengar bisikan di dekat telinganya. Sebentar lagi, waktumu tiba. Keesokan harinya,
Wajah Mas Anjas makin pucat, kantung matanya menghitam. Ia tak lagi semangat mengurus toko, hanya duduk di kursi, melamun sambil memegang tasbih yang tak pernah bener-bener ia gunakan. Tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. Bu Yati, tetangga sebelah rumah, sempat melihat Mas Anjas berdiri diam di halaman tengah malam, menatap langit sambil tertawa pelan. "Ibu, tadi malam aku lihat Pak Anjas loh. Dia berdiri di luar, matanya merah. Terus dia ngomong sendiri," kata anak remaja Bu Yati. Warga mulai curiga, rumor mulai menyebar. Jangan-jangan dia pesugihan ya? Kok cepet banget kayaknya? Terus sekarang kayak orang sekarat. Suatu hari, saat sore menjelang malam, Mas Anjas melihat sesuatu dari balik jendela kamar lantai 2. Wanita itu, wanita berkebaya hijau, ia berdiri di ujung jalan kompleks, diam, tidak bergerak. Tapi tatapannya menusuk langsung ke arah jendela tempat Mas Anjas berdiri. Jarak puluhan meter tidak jadi penghalang Mas Anjas menjerit, "MBAY, dia datang. Dia datang lagi." MBAYC yang sedang menata bunga di meja makan langsung berlari. "Naik, siapa Mas? Siapa?" Tapi ketika MBAYC sampai di kamar, wanita itu sudah menghilang. Hanya hujan yang mulai turun pelan-pelan, dan suara gamelan lirih yang mulai terdengar dari kejauhan. Ting, 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 ting. Hari-hari makin gelap bagi Mas Anjas. Uang memang terus datang, tapi tubuhnya seperti membusuk dari dalam. Jiwanya tercerabut pelan-pelan. Ia tahu, waktu yang dijanjikan dalam perjanjian itu makin dekat. Dan ia juga tahu, Dewi Lanjar tidak pernah terlambat menagih janji. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Bukan hujan deras, tapi gerimis halus yang tak kunjung reda. Langit kelabu seolah menyimpan sesuatu. Semua terasa lebih sunyi dari biasanya. Dan entah kenapa, suasana kompleks Gria Permata Selatan begitu mencekam. Hari itu adalah Kamis sore, dan malam nanti adalah Jumat Kliwon. Sejak subuh tadi, Mas Anjas merasa tubuhnya seperti ditindih beban berat. Jantungnya berdebar tidak beraturan. Keringat dingin mengucur deras meskipun udara dingin. Nafasnya sesak dan tengkuknya sering terasa seperti dihembus angin dari belakang. "Aku nggak enak, Mas. Perasaanku mulai nggak enak dari tadi pagi," kata Mbak Yesi saat menyiapkan makan malam. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Kini, ia bukan lagi istri yang cerewet dan menuntut. Wajahnya penuh rasa cemas. Karena ia melihat suaminya makin hari makin tampak seperti orang yang akan meninggal. Mas Anjas hanya menatap kosong ke arah jendela. Di luar, kabut tipis mulai turun menyelimuti jalanan perumahan. Tangan kirinya terus gemetar tanpa bisa dikendalikan. Pukul 11 malam, semua lampu di rumah mereka padam mendadak. Bukan cuma satu lampu semuanya. Gelap gulita, listrik mati ya? "Mas?" tanya Mbak Yesi panik dari dalam kamar. Mas Anjas ingin menjawab, tapi suaranya tercekat. Karena dari arah dapur, terdengar suara-suara pintu kayu terbuka perlahan, krek, lalu suara kaki melangkah. Tapi bukan seperti langkah biasa. Langkah itu ringan, lembut, nyaris tanpa bunyi, seperti kaki tanpa beban tapi jelas terdengar. Langkah itu bergerak perlahan dari dapur menuju ruang tamu, lalu berhenti di bawah tangga. Mas Anjas menelan ludah. Perlahan ia berdiri, mengambil senter dari laci lemari kecil. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan senter dan mengarahkannya ke bawah, tapi tidak ada siapa-siapa. Justru, ada jejak kaki basah di lantai keramik, bekas kaki kecil dan ramping seperti milik perempuan. Jejak itu naik ke tangga, menuju kamarnya. Tiba-tiba, suara gamelan Jawa mulai terdengar lagi. Kali ini, jelas sekali, seolah dimainkan tepat di halaman rumah. Ting, 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 ting. Mas Anjas gemetar. Dia datang saat ia berbalik hendak menutup pintu kamar. Pintu itu sudah terbuka sendiri. Angin dingin menerpa wajahnya. Di dalam kamar, Mbak Yesi terduduk di sudut ruangan dengan wajah pucat pasi. Ada perempuan di dalam kamar ini tadi. Dia berdiri di pojok, rambutnya panjang banget. "Aku lihat, Mas. Dia ngeliatin kamu tidur." Mas Anjas tak menjawab. Ia hanya berdiri mematung. Karena dari balik lorong, aroma melati tiba-tiba tercium sangat kuat. Dan kemudian, sosok itu muncul. Dari lorong gelap di depan kamar, perlahan seseorang melangkah maju. Ia mengenakan kebaya hijau tua rambut panjang, menjuntai sampai paha, dan wajahnya kosong. Tak ada ekspresi, tapi matanya hitam, bulat, seolah menelan cahaya di sekelilingnya. Dewi Lanjar, ia tersenyum. Tapi senyumnya bukan senyum manusia. Senyum itu membuat tengkuk Mas Anjas seperti ditusuk es. "Waktumu habis, Anjas. Kau sudah menikmati apa yang kau minta. Dan kini, aku datang untuk mengambil hakku." Tangan Dewi Lanjar
terangkat pelan. Dari telapak tangannya, keluar asap tipis, seperti kabut, menggulung pelan-pelan ke arah tubuh Mas Anjas. Mbak Yesi menjerit, "Jangan! Jangan ambil suamiku!" Tapi Dewi Lanjar menatapnya datar. "Ini bukan urusanmu, perempuan. Ini perjanjian yang dia buat sendiri." Mas Anjas terdorong mundur. Tubuhnya makin lemas, seperti tulangnya meleleh. Matanya mulai berkunang-kunang. Ia berlutut, tangan gemetar. Darah mulai keluar dari hidung dan telinganya. Dan lalu, BRUKK, ia roboh ke lantai. Tubuhnya kejang-kejang, dan di detik terakhir sebelum jantungnya berhenti berdetak, ia melihat wajah Dewi Lanjar sangat dekat, membisikkan satu kalimat dingin. "Tak ada kekayaan yang gratis di dunia ini." Lalu, semuanya gelap. Keesokan paginya, warga kompleks digemparkan oleh kabar duka. Mas Anjas meninggal dunia dengan kondisi yang membuat bulu kuduk meremang. Matanya terbuka lebar. Wajahnya seperti sedang melihat sesuatu yang sangat menakutkan, dan darah keluar dari mulut dan telinganya. MBA Yesi histeris. Tetangga berdatangan. Polisi dan ambulans dipanggil. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan hal yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada penyebab medis yang jelas. Tidak ada serangan jantung, tidak ada luka, tidak ada racun. Dokter pun hanya bisa mengangkat bahu. Tapi warga sekitar tahu, ini bukan kematian biasa. Bu Yati, tetangga yang rumahnya paling dekat, mengaku melihat sosok wanita berkebaya hijau keluar dari rumah Mas Anjas pukul 3 pagi. Berjalan perlahan, lalu menghilang di tikungan jalan. Hari itu, kabar kematian Mas Anjas viral di media sosial lokal. Banyak yang berspekulasi, banyak pula yang percaya bahwa Mas Anjas telah melakukan pesugihan potong umur, dan malam Jumat Kliwon itu adalah hari di mana tagihan gaib telah lunas dibayar dengan nyawa. Hari Jumat pagi itu, kompleks perumahan Gria Permata Selatan berubah menjadi lautan manusia. Warga berkerumun di depan rumah Mas Anjas, berbicara dengan suara pelan namun tegang. Pintu rumah dijaga polisi dan petugas medis, sementara ambulans masih terparkir di halaman. Di dalam rumah, jasad Mas Anjas sudah ditutupi kain putih, namun wajahnya masih terlihat oleh beberapa orang. Dan justru itulah yang membuat satu desa gempar. Mata Mas Anjas melotot, lehernya kaku menengadah, dan dari mulutnya masih mengalir darah yang belum mengering, kata salah satu petugas medis. Dengan suara bergetar, warga yang sempat mengintip langsung pingsan. Bahkan ada seorang tetangga, Pak Gito, yang menangis sambil memegang tasbih di tangan. "Wong mati ki, ndak semesti ngono. Iki pasti ana perkara gaib. Orang meninggal, tak sewajarnya begitu. Ini pasti ada urusan gaib." Setelah jenazah dibawa ke rumah sakit untuk keperluan administrasi, MBA Yesi duduk terpuruk di ruang tamu. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Ia belum sepenuhnya bisa menerima bahwa suaminya yang dulu gagah, kini sudah tak bernyawa. Namun yang membuatnya makin takut bukan sekadar kehilangan, tapi apa yang dilihatnya malam itu. Wanita berkebaya hijau muncul begitu saja, matanya hitam pekat, dan saat menatapnya, seolah dunia berhenti. Berputar, Mbak Yesi mulai mengingat potongan-potongan aneh yang terjadi selama 2 bulan terakhir. Uang datang begitu banyak, tapi Mas Anjas selalu terlihat cemas setiap malam Jumat. Banyak kejadian aneh, ayam mati mendadak, suara gamelan tengah malam, hingga mimpi bertemu perempuan cantik di tepi pantai. Mas Anjas sempat pernah berkata, "Kalau aku mati tiba-tiba, jangan kaget, aku sudah milih jalan ini." Saat itu Mbak Yesi mengira suaminya hanya bercanda, tapi kini semuanya menjadi jelas. Mas Anjas benar-benar telah menjual umur demi kekayaan. Berita kematian Mas Anjas menyebar cepat di media sosial. Bahkan, salah satu akun gosip lokal membagikan kisahnya dengan caption, "Pesugihan di balik rumah mewah." Seorang pria kaya baru ditemukan meninggal misterius setelah sempat didatangi sosok wanita mistis. Diduga korban perjanjian dengan Dewi Laut Selatan. Komentar pun membanjiri postingan itu. "Serem banget, baru pindah udah kaya, ternyata begini. Kerannya gila. Berarti bener ya kalau pesugihan potong umur itu nyata? Aku pernah dengar mitos tentang Dewi Lanjar. Sekali perjanjian dibuat, tak bisa ditarik kembali." Keluarga Mas Anjas pun ikut mendapat tekanan. Ibu kandungnya, Bu Murni, jatuh sakit karena syok di kampung halamannya. Warga menyelenggarakan doa bersama agar arwah Anjas tidak gentayangan. Namun justru di malam tahlilan pertama, kejadian aneh mulai terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, saat semua orang di rumah sudah tertidur lelah, terdengar bunyi pintu pagar besi berderit. Seolah ada yang membuka sendiri. Krek, diikuti oleh langkah kaki berirama lambat di teras rumah. Tapi tak satu pun dari mereka melihat siapa yang datang.
Tiba-tiba lampu di ruang tamu berkedip-kedip, lalu padam total. Di pojok ruang tengah, kipas angin berputar sendiri meski tidak terhubung ke listrik, dan yang paling menyeramkan, dari langit-langit rumah, mulai turun butiran-butiran air asin. Bukan air hujan, melainkan air yang berbau amis. Seperti air laut. Mbak Yesi yang terbangun karena merasa sesak, memergoki bayangan perempuan duduk di kursi tamu. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya menghadap ke arah foto Mas Anjas yang sedang dipajang untuk tahlilan ketika MBA Yesi menyalakan lampu darurat. Bayangan itu hilang. Namun di dinding belakang foto Mas Anjas, tertinggal bekas tapak tangan yang basah dan berbau melati menyengat. Pagi harinya, satu warga Pak Jaya datang dengan wajah ketakutan. Semalam saya lihat perempuan berjalan keluar dari rumah Bu Yesi, bajunya hijau, saya kira tamu, tapi waktu saya samperin, dia hilang di depan gang, padahal saya cuma 5 meter di belakangnya. Warga semakin yakin, sosok gaib itu datang bukan sekali, tapi akan terus datang. Sampai semua hutang lunas. 1 minggu setelah kematian Mas Anjas, muncul kejadian paling mengejutkan. Seorang warga, Pak Darto, yang membantu mengurus pemakaman, bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Mas Anjas duduk di sebuah ruang gelap, wajahnya hancur, matanya berlubang, dan tubuhnya dibalut kain kafan yang sobek di bagian dada. Tolong, aku belum selesai. Tolong Yesi keluar dari rumah itu. Dia bisa jadi tumbal berikutnya. Pak Darto langsung terbangun dan jatuh pingsan. Setelah sadar, ia menyuruh keluarganya untuk tak lagi lewat depan rumah Mas Anjas. Ia yakin arwah Anjas belum tenang. Dan sejak hari itu, warga mulai menjauhi rumah tersebut. Anak-anak dilarang main di sekitar, orang-orang yang lewat pun membaca doa sambil mempercepat langkah. Rumah yang dulu megah, ramai, dan penuh tawa, kini berubah menjadi rumah yang ditakuti. Rumah pesugihan, rumah kematian. Sudah lebih dari seminggu sejak kematian Mas Anjas, namun suasana di perumahan Gria Permata Selatan tidak kunjung tenang. Meskipun jasad Mas Anjas sudah dikubur secara layak dan keluarga sudah mengadakan tahlilan 7 hari berturut-turut, kieng, demi kejanggalan terus menghantui rumah itu. Mbak Yesi yang kini tinggal sendirian di rumah megah itu mulai mengalami gangguan. Bukan hanya suara-suara aneh di malam hari, tapi juga mimpi buruk yang terus-menerus datang. Dalam mimpinya, Mas Anjas selalu muncul dengan tubuh penuh luka, wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya bergerak-gerak seperti ingin bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Setiap pagi, Mbak Yesi bangun dengan peluh dingin dan jantung berdebar. Terkadang, ada jejak kaki basah dari depan kamar menuju ruang tamu. Padahal rumah terkunci rapat. Malam Jumat Kliwon berikutnya, gangguan semakin menjadi-jadi. Tepat pukul 0, lampu rumah padam total. Semua peralatan elektronik mendadak rusak, dan suara ketukan dari dalam lemari terdengar berulang kali. Tok, tok, semakin lama semakin keras. Hingga akhirnya pintu lemari terbuka sendiri, dan sesosok bayangan hitam melesat keluar. MBA Yesi menjerit sekuat tenaga dan jatuh pingsan ketika tetangga bernama Bu Lela datang pagi harinya karena mendengar teriakan. Ia menemukan MBA Yesi tergeletak di lantai ruang tamu dengan kondisi tubuh menggigil dan mulut komat-kamit menyebut nama Mas Anjas. Mas, Jangan ajak aku belum siap. Kejadian itu membuat warga makin yakin bahwa arwah Mas Anjas belum tenang. Bahkan banyak yang percaya bahwa perjanjian pesugihan yang dibuatnya belum sepenuhnya lunas. Dari cerita orang pintar di desa sebelah, disebutkan bahwa jika seorang pelaku pesugihan potong umur meninggal sebelum bayaran selesai, maka arwahnya akan terus gentayangan. Bahkan, arwah itu bisa menyeret keluarga yang tersisa untuk dijadikan tumbal. Selama darah dan harta pesugihan itu masih mengalir di rumahnya, tak akan ada ketenangan, kata Kiai Mustafa, seorang ulama sepuh yang didatangkan khusus oleh tokoh warga. Sore harinya, Kiai Mustafa datang ke rumah Mbak Yesi untuk membersihkan energi negatif. Ia ditemani 2 santri dan beberapa warga yang memberanikan diri ikut membantu. Begitu Kiai masuk ke dalam rumah, ia langsung memejamkan mata. Astagfirullah, tempat ini sudah dijadikan sarang oleh jin laut. Sosok wanita itu belum pergi. Ia masih menagih, ritual pun dimulai. Kiai Mustafa membaca doa-doa dengan lantang. Wangi kemenyan dicampur air zam-zam memenuhi udara rumah. Tapi tiba-tiba, dinding ruang tamu bergetar. Dan terdengar suara jeritan wanita dari arah dapur. Semua yang ada di rumah sontak terdiam. Dari dalam kamar, suara tawa mengerikan mulai terdengar. Hihihi, sudah kuberi kekayaan. Sekarang giliran bayarnya. Kiai Mustafa segera menaburkan garam di sekeliling rumah sambil membaca ayat.
kursi, berulang-ulang. Air doa disiram ke setiap sudut ruangan. Dan di tengah ritual itu, sesosok wanita berkebaya hijau muncul di cermin ruang makan. Tersenyum dingin sambil berkata, "Perjanjian tak bisa dibatalkan. Darah harus dibayar dengan darah." Bayangan itu kemudian hilang, meninggalkan retakan di cermin dan bekas tangan penuh darah. Setelah ritual selesai, Kiai Mustafa berkata pada Mbak Yesi dengan nada tegas, "Kalau kau tetap tinggal di sini, nyawamu bisa jadi bayaran berikutnya. Kamu harus tinggalkan rumah ini, jual atau kosongkan. Jangan tidur di sini malam ini." Mbak Yesi hanya bisa mengangguk sambil menangis. Ia tahu, apapun yang diwariskan oleh Anjas bukan hanya harta, tapi kutukan. Malam harinya, Mbak Yesi menginap di rumah adiknya di luar kota. Tapi saat ia meninggalkan rumah itu kosong, kejadian semakin aneh. Rumah terlihat terang benderang meski tak ada yang menyalakan lampu. Tetangga yang lewat sering melihat siluet dua orang sedang duduk di teras. Satu pria mengenakan sarung, satu lagi wanita berkebaya hijau. Mereka hanya duduk diam, tapi terasa menatap siapapun yang lewat. Bahkan Pak RT pun melihat sendiri sosok wanita itu berdiri di balkon lantai 2. Rambutnya terurai panjang, matanya menatap tajam ke jalan utama. Dia seolah ingin bilang, "Ini rumahku sekarang." Akhirnya, warga bersama perangkat desa memutuskan untuk menutup dan menyegel rumah itu. Pelang besar dipasang di depan pagar. Rumah ini dalam pemantauan desa, dilarang memasuki tanpa izin. Namun tetap saja, beberapa hari setelahnya, orang-orang masih mendengar suara gamelan halus dari dalam rumah setiap malam Jumat. Suara perempuan tertawa pelan, dan bau bunga melati menyengat tiap kali angin berhembus dari arah rumah itu. Mbak Yesi tidak pernah kembali ke rumah itu. Ia memilih menetap di luar kota, menjalani hidup sederhana dan jauh dari dunia penuh gengsi yang dulu ia idamkan. Tapi satu hal yang selalu menghantuinya. Ia pernah melihat sosok Dewi Lanjar menatapnya di dalam mimpi sambil berkata, "Kau belum lunas, aku akan datang lagi." Sudah lebih dari 1 bulan sejak rumah mewah milik Mas Anjas disegel. Tapi justru sejak rumah itu dibiarkan kosong, gangguan supranatural justru makin menjadi-jadi. Warga sekitar mulai mengalami hal-hal ganjil, bahkan tidak hanya terjadi di malam hari. Anak-anak kecil melihat bayangan hitam berdiri di jendela lantai 2, meski jendela itu ditutup papan kayu dan gembok rantai. Tukang ojek lewat malam mengaku motornya tiba-tiba mati persis di depan rumah. Dan dari arah pagar terdengar suara langkah kaki yang tidak terlihat pemiliknya. Puncaknya terjadi ketika Bu Lela, tetangga paling dekat, ditemukan kesurupan di dalam musala kecil perumahan. Tubuhnya menggeliat tak karuan, dan suaranya berubah menjadi parau seperti lelaki tua. "Kalian belum bayar utang darahnya, belum lunas. Akan kubawa satu lagi, satu lagi." Hahaha. Saat sadar, Bu Lela menangis dan berkata bahwa dia bermimpi masuk ke dalam rumah Mas Anjas. Lalu melihat Mbak Yesi duduk bersimpuh di depan sesosok wanita berkebaya hijau, kepalanya tertunduk dan tubuhnya gemetar. Mendengar kejadian itu, warga langsung menghubungi Mbak Yesi, memohon agar ia kembali dan ikut dalam upaya membersihkan kutukan rumah tersebut. Awalnya, ia menolak. Ia terlalu takut. Tapi setelah bermimpi 2 malam bercerit-turit melihat suaminya menangis berdarah-darah, ia akhirnya mengiyakan. "Kalau memang harus aku yang mengakhiri semua ini, aku akan datang," katanya dengan suara lirih. Hari Jumat Kliwon, pukul 10 malam, Kiai Mustafa kembali memimpin ritual. Kali ini tidak hanya bersama santrinya, tapi juga mendatangkan 2 paranormal dan dukun putih dari daerah Kendal. Mbak Yesi ikut dalam lingkaran doa di tengah halaman rumah. Begitu gerbang rumah dibuka, aroma busuk dan amis darah langsung menyergap. Angin dingin berhembus dari arah rumah, meski langit cerah dan tenang. Langkah demi langkah mereka masuk ke dalam. Rumah itu kini dipenuhi debu, jaring laba-laba. Namun aura dinginnya menusuk tulang ketika Kiai Mustafa mulai membaca ayat-ayat suci. Lantai rumah bergetar, dan suara tangisan terdengar dari arah kamar Mas Anjas. "Ampun, aku menyesal Aal. Yesihi, jangan ikut." "Lerea," Mbak Yesi menjerit, "itu suara suamiku." Tiba-tiba dari dalam kamar, pintu terbuka sendiri, dan sosok Mas Anjas muncul. Tubuhnya berdarah, wajahnya penuh luka, dan matanya sayu seperti meminta tolong. Namun saat Mbak Yesi hendak mendekat, sosok wanita berkebaya hijau muncul di belakangnya. Dewi Lanjar. Matanya tajam, senyumannya licik. Rambutnya menjuntai panjang hingga menyentuh lantai. "Kau sudah menandatangani perjanjian. Darah Anjas belum cukup. Sekarang gilirannya.
Kau, seketika sosok itu melayang cepat ke arah MBA Yesi. Tapi Kiai, Mustafa, dan para paranormal langsung membentuk lingkaran pelindung. Bacaan doa makin keras, air doa dilemparkan ke arah sosok Dewi Lanjar yang langsung menjerit, melengking a a a a a a a r e r e r e r r e r he a c a c a c a c a c a c. Suara tangisan berubah menjadi raungan. Dinding rumah pecah satu persatu. Cermin di ruang tamu meledak. Gambar pernikahan Mas Anjas dan MBA Yesi terbakar sendiri di atas meja. Salah satu dukun berteriak, "Potong perjanjiannya, pakai darah." Keluarga MBA Yesi dengan tangan gemetar menggigit jarinya sendiri dan menorehkan darahnya ke dalam wadah sesajen yang disiapkan. Kiai Mustafa mencampurnya dengan air doa dan mengucapkan mantra pelepasan perjanjian pesugihan. Detik itu juga, sosok Dewi Lanjar berteriak keras, lalu tubuhnya menghitam seperti terbakar dan menghilang dalam pusaran asap hitam yang naik ke langit-langit. Suasana langsung hening, rumah jadi dingin, dan suara-suara gaib lenyap seketika. Pagi harinya, warga desa berkumpul di depan rumah. Mereka mengucapkan syukur karena akhirnya kutukan itu berhasil diputus. Tidak ada lagi suara gamelan, tidak ada lagi sosok misterius di balkon. Rumah itu akhirnya bersih untuk sementara. Namun Kiai Mustafa memperingatkan, rumah ini tidak boleh ditempati siapapun selama 7 tahun ke depan. Jika dilanggar, perjanjiannya akan kembali terikat. MBA Yesi menjual seluruh hartanya, lalu pindah ke daerah kecil di Jawa Tengah. Ia kini hidup sederhana, membuka warung makan kecil. Ia sering duduk sendiri memandang langit, teringat akan Mas Anjas. Kalau saja dulu kita tak tergoda gengsi, mungkin kita masih hidup sederhana tapi bahagia, gumamnya. Di atas meja warungnya, ada satu foto lama, foto dirinya bersama Mas Anjas saat masih tinggal di rumah petak kecil sebelum mereka pindah ke perumahan mewah. Dan setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu bermimpi yang sama. Mas Anjas duduk di tepi pantai, memandangi laut, dan berkata pelan, "Maafkan aku, Jak. Hidupmu, jangan pernah cari jalan pintas lagi."